Gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat patologis sistem persyarafan dan integumen. Tidur melibatkan urutan keadaan fisiologis yang dipertahankan oleh integrasi tinggi aktivitas sistem saraf pusat yang berhubungan dengan perubahan dalam sistem saraf perifer, endokrin, kardiovaskuler, pernafasan, dan muskulo. Tiap rangkaian diidentifikasi dengan dua hal, yaitu respon fisik tertentu dan pola aktivitas otak. Sistem aktivitas retikuler atau biasa disingkat dengan SAR adalah sel yang mempertahankan kewaspadaan dan terjaga melalui stimulus visual, auditory, nyeri, dan taktil melalui pengeluaran katekolamin dalam norepinefrin. Hal ini bisa kita temukan pada skala pengukuran tingkat kesadaran GCS untuk respon eye atau mata. Sebaliknya, bulbar synchronized region menyebabkan kondisi tidur yang dihasilkan dari pengeluaran serotonin. Tidur memiliki 4 tahap. Pola siklus biasanya berkembang dari tahap 1 menuju tahap 4 atau biasa disebut dengan non-repeat eye movement atau NREM. Diikuti kebalikan tahap 4, ketiga, lalu kedua, diakhiri dengan periode dari tidur, repeat eye movement atau REM. Ketika seseorang tertidur, biasanya melewati 4-6 siklus tidur penuh. Tiap siklus tidur terdiri 4 tahap, dari tidur non-repeat eye movement, dan 1 periode dari tidur repeat eye movement. Seseorang biasanya mencapai tidur repeat eye movement sekitar 90 menit ke siklus tidur. Mari kita cermati tentang gangguan tidur. Gangguan tidur adalah kondisi jika tidak diobati akan mengganggu tidur malam dan mengakibatkan insomnia, gerakan atau sensasi abnormal, dan rasa mengantuk berlebih, terlebih di siang hari. Yang dimaksud dengan insomnia adalah gejala yang dialami oleh klien yang mengalami kesulitan kronis untuk tidur, sering terbangun dari tidur, dan atau rasa mengantuk yang berlebihan, serta tidur non-restoratif, yaitu merasa cukup tidur, namun saat bangun di pagi hari merasa tidak berenergi. Gangguan tidur lainnya adalah disomnia, dibedakan atas 3 penyebab, intrinsik, ekstrinsik, dan yang lainnya atau irama sirkadia. Untuk intrinsik, biasa kita temukan pada narkolepsi atau kantuk luar biasa di siang hari. Juga untuk intrinsik bisa juga ditemukan pada sindrom apnu tidur obstruktif atau kondisi tersumbatnya pernafasan saat tidur. Untuk ekstrinsik bisa disebabkan karena hygiene tidur yang tidak adekuat, gangguan tidur hipnotik, dan gangguan tidur alkoholik. Terakhir, akibat irama sirkadia, di mana sering kita temukan pada seseorang yang bekerja shift-shiftan, seperti perawat yang dinas malam, di mana seharusnya seorang beristirahat di malam hari, namun ia bekerja untuk menjaga pasien dengan konsentrasi penuh dan itu mengganggu sistem tidurnya. Lalu ada yang disebut dengan parasomnia. Contohnya seperti berjalan saat tidur, mengalami mimpi buruk, atau bruxisme. Yang dimaksud dengan bruxisme adalah tidur dan dengan menggeretakkan gigi. Yang lain adalah gangguan tidur berhubungan dengan gangguan medis atau psikiatrik. Contohnya seseorang yang mengalami kecemasan tinggi, seorang dengan demensia, seseorang dengan penyakit kronis menahun, contohnya penyakit paru obstruksi menahun, atau gangguan tidur lainnya seperti seorang wanita yang mengalami menstruasi atau tersedak sewaktu tertidur. Topik pembahasan kita saat ini adalah pertama, pengkajian, melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan diagnostik gangguan kebutuhan istirahat dan tidur patologis sistem persyarafan dan integumen. Kedua, masalah perawatan terkait gangguan istirahat dan tidur. Ketiga, rencana dan implementasi perawatan baik yang sifatnya independen atau bisa dilakukan oleh perawat
dan interdependen yang sifatnya kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Dan keempat adalah evaluasi asuhan keperawatan. Pengkajian, gangguan kebutuhan istirahat dan tidur. Anamnesa atau wawancara, pengkajian yang bisa dilakukan perawat terkait gangguan istirahat dan tidur. Pertama, gambaran saat tidur. Apakah klien merasa nyaman saat tidur? Hal ini bisa kita nilai ketika klien menyatakan saat terbangun dari tidur, tubuhnya merasa berenergi kembali. Lalu, apakah klien mengalami mimpi buruk yang membuat klien tidak bisa tidur nyaman? Kedua, durasi waktu tidur di malam dan siang hari. Secara normal, tubuh meningkatkan energi untuk beraktivitas mulai dari pagi hari sekitar pukul 6 pagi sampai dengan 9 malam. Oleh karena itu, waktu tidur siang secara teori tidak lebih dari 60 menit atau idealnya 30 menit. Waktu tidur lebih lama dianjurkan di malam hari, kurang lebih 7 jam. Hal ini menjadi kendala pada klien yang bekerja dengan shift malam, seperti tenaga medis, petugas keamanan, supir lintas kota, dan lain-lain. Ketiga, hal apa yang dilakukan klien agar dapat tidur nyaman? Contoh, klien terbiasa mendengarkan musik sebelum tidur, atau klien baru dapat tidur bila ada bantal guling, dan lain-lain. Dalam hal ini, perawat perlu mengkaji bila hal tersebut bersifat negatif. Contohnya, klien mengkonsumsi alkohol atau klien yang mengkonsumsi kafein sebelum tidur. Keempat, apakah klien cepat terbangun atau sering terbangun? Contoh, pada wanita yang mengalami menstruasi di mana dia sering terbangun karena harus mengganti pembalut, atau pada klien yang sering terbangun karena buang air kecil. Dalam hal ini, perawat harus mencatat seberapa sering frekuensi terbangunnya dan menanyakan alasan terbangunnya. Kelima, gambaran ketidaknyamanan seperti enuresis atau mengompol yang terjadi di malam hari. Adanya keluhan insomnia atau nyeri kepala saat terbangun tidur. Keenam, tanyakan apakah klien memiliki keluhan mendengkur, henti nafas atau apnu saat tidur, atau pergerakan kaki yang menendang. Hal ini bisa ditanyakan pada teman tidur klien atau hasil observasi perawat ketika klien dirawat di rumah sakit. Ketujuh, apakah ada keluhan tidak spesifik seperti munculnya tanda dan gejala halusinasi. Kedelapan, adanya kesulitan tidur karena gatal-gatal pada bagian kulit atau adanya keluhan keringat berlebih saat tidur. Kesembilan, tanyakan kegiatan yang dilakukan 1 jam sebelum tidur, karena idealnya 2 jam sebelum tidur dianjurkan klien tidak beraktivitas yang sifatnya sedang ke berat. Lalu, adakah keluhan beraktivitas setelah bangun tidur? Terakhir, klien yang sulit beradaptasi karena menginap di tempat lain atau klien baru dapat tidur bila tidur di tempat tidurnya sendiri. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang bisa kita temukan pada gangguan kebutuhan istirahat dan tidur yaitu latensi tidur. Itu periode waktu antara persiapan untuk tidur dan awal tidur yang sebenarnya. Secara teori ada 4 tahap non-repeat eye movement dan 1 repeat eye movement menuju tidur. Latensi tidur merupakan indikator utama untuk menentukan kualitas tidur seseorang. Semakin lama latensi tidur yang diperlukan seorang untuk tertidur, maka kualitas tidur seorang tersebut juga semakin rendah. Lalu bisa kita temukan adanya keluhan lelah, keluhan mengantuk, keluhan nyeri kepala. Hasil inspeksi juga bisa menunjukkan adanya lingkaran hitam di bawah mata, atau hasil observasi klien tampak ansietas, klien tampak agitasi atau gelisah tanpa sebab, dan klien yang mudah marah. Dari hasil observasi juga bisa dapat kita temukan adanya klien sulit berkonsentrasi, klien tidak mampu menyelesaikan masalah sederhana, dan juga bisa juga kita temukan klien mengalami penurunan daya ingat.
Pemeriksaan diagnostik atau pemeriksaan penunjang dibagi atas 4 hal. Elektroensefalogram mengukur aktivitas listrik dalam korteks cerebral untuk melihat adanya gangguan atau pola tidur. Elektromiogram mengukur tonus otot, contohnya menilai adanya kegangguan pergerakan tonus otot saat tidur. Elektrookulogram mengukur gerakan mata dan memberikan informasi struktur aspek fisiologis tidur terkait repeat eye movement dan non-repeat eye movement, atau kombinasi ketiganya. Polisomnografi yaitu menilai kadar oksigen terkait pola pernafasan, pergerakan bola mata terkait non-repeat eye movement, denyut jantung pergerakan tubuh terkait gerakan kaki, dan gelombang otak atau memantau aktivitas otak untuk melihat gangguan pola tidur. Secara objektif, skala pengukuran tidur bisa dinilai dengan menggunakan skala Pittsburgh Sleep Quality Index dalam pengukuran kualitas tidur, terdiri dari 10 pertanyaan dengan 7 komponen, yaitu kualitas tidur subjektif, tidur laten, lama tidur, kebiasaan untuk efektivitas tidur, gangguan saat tidur, penggunaan obat tidur, dan gangguan pada saat tidur siang. Cara menghitungnya adalah dengan memberikan penilaian 0 sampai dengan 21. Hasil dengan nilai lebih dari 5 dinyatakan mengalami gangguan tidur. Standar diagnosa perawatan Indonesia untuk kategori gangguan kebutuhan istirahat tidur masuk dalam kategori fisiologis, subkategori aktivitas dan istirahat. Ada 3 diagnosa yang bisa kita temukan. Diagnosa nomor 55, gangguan pola tidur, adalah gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor eksternal. Diagnosa 57, keletihan, adalah penurunan kapasitas kerja fisik dan mental yang tidak pulih dengan istirahat. Lalu yang ketiga, diagnosa positif, diagnosa 58, kesiapan peningkatan tidur, yaitu pola penurunan kesadaran alamiah dan periodik yang memungkinkan istirahat adekuat, mempertahankan gaya hidup yang diinginkan dan dapat ditingkatkan. Untuk diagnosa gangguan pola tidur, penyebabnya 1. Hambatan lingkungan, misalnya kelembapan, suhu lingkungan, pencahayaan, kebisingan, bau yang tidak sedap, jadwal pemantauan atau pemeriksaan atau tindakan. Hal ini bisa ditemukan pada klien yang dirawat inap di rumah sakit, di mana dia harus diobservasi secara terus-menerus tanda-tanda vitalnya, dan itu mengganggu pola tidur klien. Kedua, kontrol tidur, misalnya klien yang suka bergadang. Ketiga, kurangnya privasi, misalnya klien yang tidur bersama-sama ketika dirawat inap di rumah sakit. Keempat, restriksi fisik, contohnya misalnya terpasang restraint atau ekstremitasnya diikat akibat klien yang gelisah. Kelima, ketiadaan teman tidur. Keenam, tidak familiar dengan peralatan tidur atau dia berpindah tidur ke tempat tidur yang lain. Tanda dan gejala minornya secara subjektif, misalnya dia mengeluh sulit tidur, sering terjaga, tidak puas tidur, pola tidur yang berubah, dan istirahat yang tidak cukup. Untuk objektifnya tidak ada. Untuk gejala tanda minor, subjektifnya mengeluh kemampuan beraktivitas menurun. Sementara pada diagnosa keletihan, penyebabnya 1. Gangguan tidur, 2. Gaya hidup monoton, ketiga, kondisi fisiologis, misalnya penyakit kronis yang menahun, penyakit terminal, anemia, malnutrisi, kehamilan. Keempat, program perawatan atau pengobatan jangka panjang, misalnya pasien palliative care dengan kanker yang harus menjalani pengobatan lama, atau pasien stroke yang mengalami kelumpuhan sehingga harus beraktivitas di tempat tidur. Kelima, peristiwa hidup negatif, misalnya trauma masa lalu, contoh saat kecil dipukul oleh orang tua bila tidak tidur siang. Keenam, stres berlebih. 7, depresi. Gejala dan tanda mayor, secara subjektif, merasa energi yang tidak pulih walaupun telah tidur, merasa kurang tenaga dan mengeluh lelah. Secara objektif, tidak mampu mempertahankan aktivitas rutin dan tampak lesu. Untuk gejala tanda minor, secara subjektif merasa bersalah akibat tidak mampu menjalankan tanggung jawab
atau bisa juga ditemukan libido menurun. Secara objektif, kebutuhan istirahat meningkat. Sementara untuk diagnosa positif, yaitu kesiapan peningkatan tidur, untuk gejala mayornya, contoh, klien mengekspresikan keinginan untuk meningkatkan tidur dan mengekspresikan perasaan cukup istirahat setelah tidur. Objektifnya, jumlah waktu tidur sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan. Untuk minornya, subjektifnya tidak menggunakan obat tidur, objektifnya menerapkan rutinitas tidur yang meningkatkan kebiasaan tidur. Standar luaran keperawatan Indonesia untuk diagnosa gangguan pola tidur. Luaran utamanya adalah pola tidur. Pola tidur adalah keadekuatan kualitas dan kuantitas tidur dengan ekspektasi membaik. Untuk luaran tambahannya, yaitu penampilan peran, yaitu pola perilaku sesuai dengan harapan, norma, dan lingkungan, dengan ekspektasi membaik. Selanjutnya, status kenyamanan, keseluruhan rasa nyaman dan aman secara fisik, psikologis, spiritual, sosial, budaya, dan lingkungan, dengan ekspektasi meningkat. Lalu, tingkat depresi, yaitu perasaan sedih yang berdampak negatif pada pikiran, tindakan, perasaan, dan kesehatan, dengan ekspektasi menurun. Selanjutnya, tingkat keletihan, yaitu kapasitas kerja fisik dan mental yang tidak pulih dengan istirahat, dengan ekspektasi membaik. Untuk SLKI keletihan, dengan luaran utama yaitu tingkat keletihan. Tingkat keletihan adalah kapasitas kerja fisik dan mental yang tidak pulih dengan istirahat, dengan ekspektasi membaik. Luaran tambahan lainnya adalah konservasi energi, yaitu kemampuan menggunakan energi secara efektif dan efisien dengan ekspektasi meningkat. Mobilitas fisik, yaitu kemampuan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri dengan ekspektasi meningkat. Perawatan diri, yaitu kemampuan melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri dengan ekspektasi meningkat. Toleransi aktivitas, yaitu respon fisiologis terhadap aktivitas yang membutuhkan tenaga dengan ekspektasi meningkat. SLKI untuk kesiapan peningkatan tidur. Luaran utamanya adalah pola tidur, yaitu keadekuatan kualitas dan kuantitas tidur dengan ekspektasi membaik. Luaran tambahan lainnya adalah motivasi, keinginan internal individu untuk melakukan tindakan atau perilaku positif dengan ekspektasi meningkat. Lalu perilaku kesehatan, yaitu kemampuan dalam mengubah daya hidup, perilaku untuk memperbaiki status kesehatan dengan ekspektasi membaik. Selanjutnya, status kenyamanan, yaitu keseluruhan rasa nyaman dan aman secara fisik, psikologis, spiritual, sosial, budaya, dan lingkungan, dengan ekspektasi meningkat. Lalu, tingkat pengetahuan dengan ekspektasi membaik. Untuk standar intervensi perawatan Indonesia pada diagnosa gangguan pola tidur, intervensi utamanya adalah dukungan tidur dan edukasi aktivitas istirahat. Intervensi pendukung mulai dari manajemen energi, manajemen lingkungan, manajemen medikasi, teknik menenangkan, terapi musik, terapi relaksasi, dan lainnya. Untuk standar intervensi keperawatan Indonesia keletihan, intervensi utamanya adalah manajemen energi dan edukasi aktivitas istirahat. Intervensi pendukungnya adalah dukungan tidur, manajemen lingkungan, manajemen medikasi, terapi relaksasi, dan lainnya. Untuk standar intervensi keperawatan peningkatan tidur, intervensi utamanya adalah dukungan tidur dan edukasi aktivitas atau istirahat. Dengan intervensi pendukung, manajemen energi, manajemen lingkungan, manajemen medikasi, reduksi ansietas, terapi musik, terapi relaksasi progresif, dan lainnya. Demikian materi gangguan kebutuhan istirahat dan tidur. Berikut ini adalah daftar pusaka sebagai referensi materi yang sudah kita bahas. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.